Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan wawancara tentang materi pertemuan 14 dan 15, yaitu tentang media promosi dan media komunikasi. Sebelumnya kami mengambil tema pendidikan. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami, yaitu Bu Usnul Khotimah PhD, dan teman-teman yang akan menyaksikan video wawancara dan presentasi kami di akhir nanti. Untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikar Ramadan dengan NIM 24059030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 24059118. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra dengan NIM 24059134. Sebelumnya kami akan mewawancarai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Untuk itu, silakan menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra dengan NIM 24059134. Hari ini saya akan mewawancari salah satu guru di TK Raudatul Iman, yaitu membahas tentang media promosi dan direct marketing. Tanpa memperpanjang, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu media apa yang digunakan oleh sekolah TK SD TK Raudatul Iman dalam melakukan promosi sekolah. Dalam mempromosikan sekolah, kami di Raudatul Iman sudah menggunakan yang namanya sekarang dunia IT, seperti Instagram, WA, Facebook, dan juga rekrutan secara langsung. Kemarin ini kami ada ikut di acara Starbucks di Daima Hotel. Kami buka booth di sana. Alhamdulillah kami tayangkan semua kegiatan-kegiatan kami yang positif, yang bermanfaat, yang menunjang untuk orang tua tertarik untuk memilih sekolah kami. Alhamdulillah banyak yang datang ke booth kami pada saat itu. Kemudian lagi juga seperti spanduk-spanduk kami pasang-pasang yang rasanya jangkauannya memenuhi syarat untuk sekolah kita. Berarti promosinya aktif gitu ya, Bu? Iya. Dan kami juga punya yang untuk promosinya ini, salah seorang guru kami sudah memegang yang di bidang untuk promosinya, yaitu Miss Prita. Ibu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengelola proses promosi sekolah ini, Bu? Ya, seperti yang telah disampaikan tadi, proses yang mengelola proses promosi sekolah ini sebenarnya kan ke semua kita terpanggil untuk melaksanakannya, tapi kami sudah tanggung jawabkan kepada salah seorang guru, itu kita namanya, yang pegang tentang promosi sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah TK Raudatul Iman ini sudah menerapkan sistem digitalisasi di sekolah ini? Kalau ya, contohnya seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, Instagram, WA, FB, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara sekolah TK Raudatul Iman berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa atau siswi? Berkomunikasi langsung dengan orang tua dan siswanya. Dalam keseharian kita kan sudah berkomunikasi langsung dengan anak.
kemudian orang tua ngantar juga setiap harinya. Kalau ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan, kita akan panggil orang tuanya, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Dan juga yang kegiatan rutin itu 1 kali 1 bulan kita memanggil orang tua, membicarakan hal-hal yang menyangkut untuk proses belajar mengajar anak-anak kita di sekolah. Itu selain komunikasi secara langsung dengan orang tua siswa, itu apakah ada seperti menggunakan media digitalisasi seperti kayak WhatsApp, Bu? Mungkin ada grup untuk khusus orang tua bila anaknya mungkin ada masalah atau lagi sakit atau gimana? Ya, sekolah kita udah punya Instagram, WA. Kalau anaknya sakit atau berhalangan datang, lewat WA sudah disampaikan. Dan juga kegiatan-kegiatan kita itu bisa dilihat di Instagramnya Raudatul Indah. Selanjutnya Bu, media komunikasi seperti apa yang paling efektif dan tepat yang dipakai oleh sekolah dalam mendidik siswa? Bu, terima kasih banyak Bu. Itu pertanyaan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya Bu. Ada kesalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zika Ramadan dengan NIM 24055030. Baik, di sini saya akan mewawancarai dari salah satu tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar. Di sini saya akan mewawancarai tentang media promosi dan direct marketing. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan mewawancarai salah satu guru di sini. Bu, di sini kami dari mahasiswa BMP. Mungkin kami ingin mewawancarai salah satu guru tentang media promosi dan media komunikasi yang dipakai oleh guru sendiri. Bu, di sini saya izin menanyakan beberapa pertanyaan tentang media komunikasi sama media promosi yang dipakai oleh SDN di sebelah sini dalam komunikasi langsung sama siswa dan guru. Baik Bu, nanti saja saya mulai Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Evi. Pertanyaan yang sama, media apa yang digunakan oleh SDN di sebelah sini dalam melakukan promosi sekolah Bu? Contohnya dalam proses perekrutan siswa-siswi di era tahun pelajaran baru agar orang tuanya mempercayakan SDN ini untuk anak mereka. Itu belum bisa dilakukan, tapi belum kita itu kan sekolah juga tahu mudah hanya kita kalau juga Atau ada ini nggak, mungkin selain promosi yang mungkin nggak bisa menggunakan media sosial, mungkin bisa melakukan secara langsung mungkin dari orang tua siswa atau dari saudara-saudaranya yang pernah sekolah di sini mungkin merekomendasikan sekolah ini untuk menggunakan. apalagi itu sama ibu sekolah aja yang bisa ada apa tuh sekolah ya. Pertanyaan kedua Bu, siapa yang mengelola biasanya dalam promosi sekolah ini? Sekolah. Ya. Saya kan kalau sekolah ada di situ. Jadi kan sekarang sekolah kan ada di kita. Jadi ya, jadi satu kan ya kita di apa kan. Itu yang lebih ya.
sekolah SD di sebelah sini sudah menerapkan sistem digitalisasi di sekolahnya Bu, kalau iya seperti apa? digital. Berarti ada apa? Produksi itu. Iya, dalam Kalau di digital itu untuk kelas yang lebih tinggi. Banyak kelas 5. paling fokus gitu ya. Dan itu ada menggunakan apa lagi Bu? Mungkin terus yang paling keempat, bagaimana cara sekolah SD Negeri 11 juga berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa itu? Contohnya menggunakan media Biasanya orang tua sekolah. dengan dulu gitu. Mungkin komunikasi langsungnya menggunakan media seperti apa? Ya, contohnya WhatsApp atau Kalau komunikasi lewat WhatsApp. Terus yang kelima, media komunikasi seperti apa yang paling efektif dan relevan yang dipakai oleh jadi sebelas penjual ini dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? ya, jadi kalau Kak Rabu orang tuanya kan datang sekolah gitu. Ya. Kalau yang nggak punya apa WA, namanya WA-nya ada yang 1 2 ada yang temannya gitu kan, jangan sampai sekolah. Nah, cukup aja itu pertanyaan Bu. Ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Baik, kembali lagi dengan saya Zikra. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dengan Capsek yang kebetulan megang SD 22 juga. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya. Silakan. Baik, Bu, langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Yang pertama, media apa yang digunakan sekolah SD sekolah dasar Negeri 22 Padang ini dalam melakukan proses sekolahnya? Kalau untuk promosi SD 22 ini kebetulan untuk promosi ya ada kami di SD 22 ini punya channel YouTube. Jadi kami setelah itu kami punya FB juga. Ya. Selain YouTube, ini mungkin ada menggunakan media sosial lain seperti Instagram, Facebook. Instagram mungkin guru saja yang share. Kalau Instagram sepertinya SD 22 lalu dan karena kami memang nggak aktif di Instagram itu hanya guru saja yang share-nya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, yang mengelola channel YouTube tadi sama FB tadi siapa? Ada tim Kalau khusus? yang YouTube ada satu orang. Kalau yang YouTube anak-anak itu sendiri. Nanti kalau yang FB ada salah seorang guru. Jadi kalau apa memang saya suruh menyuruh beliau besar apa gitu. Kalau boleh tahu siapa gurunya? Ibu Nelly Nofriati namanya. Bu Melly Nofriati. Baik, apakah sekolah SD Negeri 22 Lubuk Pegalung ini sudah menerapkan sistem digitalisasi di sekolahnya, Bu? Kalau ya, contohnya seperti apa? Kalau digitalisasi data-data semuanya sekarang sudah pakai ada data ini sudah online. Apapun data yang masuk itu online. Mulai dari data pokok kodiknya sampai ke data yang Kalau untuk pembelajaran, apakah ada menggunakan media online mungkin seperti dashboard atau tablet atau apa gitu Bu, untuk pembelajaran? kalau pembelajaran ada pembelajaran. Tapi kalau nanti ada PR ada apanya baru menggunakan media pakai Android. Tapi kalau untuk pembelajaran di dalam kelas ini ada. Enggak ada. Untuk bagaimana cara sekolah dasar kedua Pegalung ini berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa-siswinya? Kalau untuk komunikasi kita juga punya WhatsApp group untuk kelas masing-masing. Jadi kalau ada komunikasi yang banyak yang harus disampaikan itu melalui WhatsApp. Tapi kalau untuk informasi-informasi yang banyak untuk siswanya
mendesak ya. Ya, yang mendesak umpamanya hari ini anak jemput lebih awal karena dulu ada kegiatan, maka itu disampaikan melalui WhatsApp. Tapi kalau untuk yang PR untuk ini tidak menggunakan itu karena maksudnya tidak etis, tidak sopan kadang-kadang orang tua ini untuk komunikasi lewat WhatsApp. Tapi kalau untuk yang kemudian memang bahkan supaya orang tua kami kadang-kadang hanya admin yang bisa WhatsApp karena terlalu banyak nanti chat-chatnya yang kurang signifikan. Kalau untuk adminnya siapa yang itu tidak Enggak, kalau tidak kelas kan untuk adminnya itu kelas. Oh, belum di kelas yang masing-masing. Iya. Terus media komunikasi seperti apa yang paling efektif dan relevan yang dipakai oleh SD Negeri 22 Lubuk Bekalu ini Bu dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa-siswi? Dengan orang tua itu kalau kami memang membutuhkan orang tua datang itu biasanya kami pakai surat atau kami umpamanya ada anak yang beberapa hari yang tidak hadir atau bagaimana itu kami pesankan orang tuanya suruh datang, itu biasanya saya membuatkan surat nanti diantar oleh bapak sekolah ke rumahnya baru orang tua ke sekolah. Tapi kalau hanya untuk dipesankan saja itu jarang yang hadir. Kalau dipesankan kemudian panggil orang tuanya ke sekolah karena ada yang perlu disampaikan itu jarang yang hadir. Tapi kalau pakai surat dengan diantarkan ke rumahnya oleh kepala sekolah atau guru itu biasanya orang tuanya hadir. Dan cukup untuk pertanyaannya Bu, terima kasih atas waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencari salah satu SMP yang ada di Padang, yaitu SMP Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mencari terkait guru tersebut, terkait media promosi dan direct marketing. Baik, langsung saja kita mewawancarai suatu guru tersebut. Langsung saja kita mencari salah satu SMP, yaitu SMP Negeri 4. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Pada kali ini saya akan mencari Bapak dengan nama Rajab sebagai wakil guru. Baik, untuk pertanyaannya yaitu media apa yang digunakan SMP ini dalam melakukan promosi sekolahnya? Tentunya seperti dalam kegiatan siswa dalam pembelajaran baru. Si Iqbal ya. Kita kan sekolah negeri. Sekolah negeri itu sebenarnya itu ada tugasnya di sekolah. Setiap kita menerima siswa baru, kita nggak perlu Inggris dan itu kita promosikan pertama di grup WA. Kemudian kita ada di IG. Di sekolah ada, kemudian Facebook sekolah juga. Di Facebook dan IG itu sangat jadi ada IG, ada Facebook, ada Baik Pak, untuk pertanyaan keduanya yaitu siapa yang mengelola proses promosi sekolah ini? Yang mengelola proses promosi mengelolanya kita tim IT. Tim IT kita ada 7 orang. Kita harus melalui proses apapun kegiatan di sekolah seperti SD, IG, terutama IG dan Facebook. supaya sudah terkendali. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah ini sudah menerapkan sistem digitalisasi di sekolahnya? Kalau iya, contohnya seperti apa? Digitalisasi pembelajaran kita sudah mengacu kepada ada namanya fokus. Kemudian kita setelah bantuan Pak Presiden ada smartboard. Smartboard kayak itu. Kalau yang memakai fokus kan udah lama. Kayak ada lama. Kemudian kita memakai permainan nanti supaya menjadi kerentak supaya nggak besar. kita selalu gunakan. Guru-guru kita memakai ini lah, memakai teknologi pembelajaran supaya nggak jenuh. kadang kuis-kuis lewat Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah ini berkomunikasi langsung dengan orang tua siswinya, seperti menggunakan media apa? Kalau dengan orang tua, kita kan ada namanya komite ini ada pengurusnya. Kemudian semua per kelas. Misalnya kita kan kelas 7A ini pengurus komite, penting. Nah itu nanti ada pertemuan.
ketika ada nanti hal-hal yang mau dibicarakan itu melalui lewat WA dulu. Oh ya. Masuk keluar ketemu di situ. Kadang kalau tidak memungkinkan kita melalui Zoom. Oh, Zoom meeting. Pertanyaan selanjutnya, media komunikasi yang efektif untuk sekolah ini apa saja? Efektif. Misalnya kayak WA tersebut untuk kepada orang tuanya gitu. Kalau dulu sebelum COVID, kita kan selalu ada surat, ada apa. Tapi setelah ada COVID, itu yang efektif itu melalui apa? Oh ya. Semua awalnya di proses WA. Jadi kalau tidak mungkin berkumpul, kita Zoom. Kalau tidak juga, tapi rasanya efektif itu sekarang. Oh ya. WA dan Zoom. Sejak COVID terutama. Ya, surat-surat resmi itu dari kementerian, dari selalu seperti itu. Malah ada sekarang saya surat elektronik. Jadi surat elektronik dibuat dan sekali. Betul, susah sekarang. Dan itu terjadi perubahan setelah COVID. Kalau sebelum COVID Belum ada. ada. Baik, sekian dari pertanyaan wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan mewawancarai tingkat pendidikan yaitu SMK 2 Padang. Guys, guys, jadi guru yang kita wawancarai lagi jadi guru pengawas untuk ujian, jadi lumayan makan waktu, jadi kita tunggu bentar ya. Langsung saja ya, Pak. Pertama, pilih apa yang digunakan SMK Negeri 2 Padang dalam melakukan fungsi sekolahnya. Mungkin seperti mempromosikan sekolah ini untuk membujuk mahasiswa atau siswi yang murid apa di pembelajaran Ya, terima kasih. Saya Safarudi, SMK Negeri 2 Padang. Dulu sudah kelas 1 mempromosikan sekolah pertama melalui media sosial yang ada sekarang kan. Kalau zaman dulu kan banyak pakai website kan. Tapi kan sekarang sudah beralih ke yang lebih aktif ya, aktif di IG kan. Kemudian TikTok juga, kemudian ada YouTube juga kan, Facebook, itu digunakan semuanya. Itu diupdate semua berita itu. Juga anak-anak ini ekskul juga mempromosikan itu mungkin di Instagram misalnya. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu Pak, siapa yang mengelola proses promosi sekolah? Mungkin dari IP-nya atau ada orang yang dikhususkan untuk mengelola Memang ada kita tunjuk tim untuk promosikan itu dari wakil Mas dari Kelana, wakil Mas ya, Mas dari Industri. Ada timnya yang dibagi, misalnya bagian Facebook, bagian IG, bagian website, bagian apa, lain ada dibagi itu. Jadi diupdate berita terus di apa kita di medsos itu kan, rutin ada kegiatan, dia liput, dia share di apa media sosial yang ada itu. Terus apakah sekolah SMK Negeri 2 Padang ini sudah menerapkan sistem digitalisasi di sekolahnya Pak? Kalau iya, contoh seperti apa? Digitalisasi saat sekarang sangat perlu dilakukan ya. Perlu. Contoh Pak Presiden kan, Pak Presiden kan digitalisasi pembelajaran menggunakan smart board, kemudian ada juga bantuan smart board. Nah, smart board seperti ini kan, tapi ada bantuan yang lebih besar lagi. Tapi satu baru nanti ke depan mungkin diperbanyak lagi Pak. Kita ada beberapa smart board, jadi dengan smart board ini mungkin proyektor nggak perlu lagi langsung situ kan, proyektor perlu, kemudian dari HP saya kontak situ kan, kemudian untuk murid kalau rapat juga kita pakai itu juga, jadi nggak perlu layar segala macam, nggak perlu laptop, juga HP aja kan nyambung sana itu, presentasi langsung sudah sana ya Pak. itu memang
digitalisasi sekolah ini sudah dari awal melaksanakan ya pembelajaran ya komputer, tablet komputer ya yang luar juga sering masuk sekolah ini untuk tes masuk polisi, brimob, pendidikan jabatan perwira, polisi semua ini sekolah ini untuk labor-labor ini. Tapi semua jurusan udah ada juga laporannya masing-masing Pak. Udah, masing-masing jurusan ada labor itu, labor sesuai jurusan masing-masing di tahun ini. Kenapa kita rapat Pak? Kalau di video ya? Iya, sekolah itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara SMK Negeri 2 Padang ini berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa-siswinya Pak? Kalau orang tua itu ada grup WhatsApp ya, WhatsApp grup parenting namanya. Jadi orang tua wali kelas ya komunikasi situ. Grup parenting ini perlu kita aktifkan. Jadi informasi dari wali kelas sekolah itu disebarkan oleh wali kelas ke orang tua melalui grup orang tua itu grup parenting. Parenting. Terus yang pertanyaan terakhir, media komunikasi seperti apa yang paling efektif dan relevan yang dipakai oleh SMK Negeri 2 Padang dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa dan siswi? Tadi WhatsApp grup tuh, itu lebih paling efektif. Kalau IG mungkin belum seluruhnya terus dicek lagi kan. Iya. Kalau WhatsApp grup tuh paling efektif saat sekarang memang itu. Oke. Baik, itu saja yang bisa ditanyakan Pak. Kami ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya Pak. Ya. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the